Putri Latifah Yuwono dari Program Studi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SDMI. Beberapa waktu ini berbagai masalah terjadi dan menyita perhatian publik. Salah satunya adalah masalah krisis moral dan karakter. Krisis moral dan karakter pada saat ini jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Hal ini ditandai dengan meningkatnya beberapa masalah sosial seperti pergaulan seks bebas, kekerasan, kejahatan yang dilakukan sekelompok remaja, pencurian, pemerkosaan, perundungan, pungutan liar, intoleransi terhadap perbedaan, dan menurunnya sifat jujur. Untuk meminimalisir krisis karakter yang terjadi pada anak, maka pendidikan karakter menjadi salah satu solusinya. Sebuah pepatah mengatakan bahwa mengajarkan anak kecil ibarat mengukir di atas batu yang akan terus berbekas sampai tua, sedangkan mengajarkan orang dewasa ibarat mengukir di atas air yang akan cepat sirna dan tidak berbekas. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini karena merupakan masa kritis dalam pembentukan dan penanaman karakter seseorang. Salah satu usaha penanaman nilai karakter adalah dengan mengintegrasikan nilai karakter di dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan menjadi wadah pembangunan karakter bangsa. Dalam standar isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikeluarkan oleh Depdiknas tahun 2006, ditetapkan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang studi yang menitik beratkan pada pembinaan pemahaman warga negara yang bertujuan agar warga negara mampu melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan bijaksana serta memiliki sebuah ciri khas atau karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan pendidikan karakter karena sejalan dengan pendidikan nasional yang bertujuan menghasilkan generasi yang siap akan tantangan di masa depan dan mempunyai pendirian yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional serta berjiwa Pancasila. Hal-hal di atas menjadi fokus utama penulisan tulisan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kajian pustaka atau library research. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui implementasi pendidikan karakter dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD atau MI. Banyak ahli yang telah berpendapat tentang pengertian pendidikan karakter. Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan proses penanaman nilai karakter kepada peserta didik agar menjadi individu yang berkarakter baik dalam jiwa maupun raga, dan menjadi individu yang tahu kebaikan, mau melakukan kebaikan, juga nyata berperilaku baik. Menurut Thomas Lekona, karakter mulia atau good karakter mencangkup pengetahuan tentang kebaikan atau moral knowing yang kemudian menciptakan komitmen terhadap kebaikan atau moral feeling dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan atau moral behavior. Dengan demikian, karakter mengacu pada serangkaian pengetahuan, sikap, motivasi, perilaku, serta keterampilan. Sesuai dengan UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi pada ilmu dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Agama, Pancasila, dan budaya menjadi sumber nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter. Kementerian Pendidikan Nasional telah merumuskan 18 nilai karakter yang akan ditanamkan kepada peserta didik sebagai upaya membangun karakter bangsa. 18 nilai karakter inilah yang akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu bidang studi dalam kurikulum yang ada di sekolah. PKN memiliki misi untuk menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang memiliki karakter bangsa.
Pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan untuk membimbing perkembangan moral peserta didik sejalan dengan nilai-nilai Pancasila agar menghasilkan perkembangan yang optimal dan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki banyak nilai-nilai karakter karena bidang studi ini merupakan salah satu wadah utama dalam penanaman nilai karakter. Di dalam PKN terdapat dua nilai karakter penting. Yang pertama, nilai karakter pokok yang bertujuan menciptakan peserta didik yang religius, jujur, cerdas, tangguh, demokratis, dan peduli. Nilai karakter yang kedua adalah nilai karakter utama yang bertujuan menciptakan peserta didik yang nasionalis, patuh terhadap aturan, menghargai keberagaman dan perbedaan, sadar akan kewajiban, bertanggung jawab, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, serta menjadi mandiri. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu wadah penanaman nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter diimplementasikan dalam pendidikan kewarganegaraan melalui proses integrasi dalam pembelajaran. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter dapat dikembangkan lebih luas sebagai upaya memperkokoh fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter. Dalam pengimplementasian pendidikan karakter melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup pembelajaran. Implementasi pendidikan karakter melalui PKN di sekolah dasar dapat dilakukan dengan cara 1. Pendidikan karakter terintegrasi pada setiap materi PKN yang diberi bobot. Silabus dan RPP yang disusun oleh pendidik harus mengandung pengembangan sikap, nilai karakter pada tiap indikator, dan tujuan pembelajaran serta bahan ajarnya. Kedua, memasukkan berbagai karakter ke dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, pelaksanaan pembelajaran PKN dengan bahan belajar tentang nilai karakter diuraikan pada proses belajar melalui 3 tahapan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 4. Evaluasi pembelajaran PKN dengan melihat hasil tugas mingguan yang berupa tugas peningkatan karakter atau sikap yang dibuat oleh peserta didik. Yang kelima, pendidik membiasakan peserta didik untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar guna menanamkan nilai religius, selalu berbicara dan berperilaku jujur, berbicara dengan sopan, bekerja sama dengan kelompok, peduli terhadap lingkungan dan sesama, tidak mengganggu teman saat belajar, mengingatkan hari-hari besar keagamaan dan nasional, memotivasi peserta didik dengan menceritakan kisah perjuangan pahlawan yang gagah dan berani, mengenalkan tokoh-tokoh yang memiliki power di Indonesia dan menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Dan yang terakhir adalah memaparkan kisah tokoh-tokoh Indonesia yang peduli terhadap manusia dan lingkungan. 6. Memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban pelajar yang dipelajari di PKN dengan cara memberi contoh konkret kepada peserta didik. 7. Pendidik menyusun pertanyaan, memberi refleksi atau persoalan sekitar PKN untuk ditanggapi oleh peserta didik. 8. Pada pembelajaran PKN menggunakan pendekatan atau model pembelajaran yang menarik, bukan hanya ceramah, agar peserta didik dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya adalah memanfaatkan berbagai media pembelajaran untuk menyampaikan materi PKN yang dikaitkan dengan karakter. Kegiatan selanjutnya yang bisa dilakukan adalah membagi peserta didik ke dalam kelompok, lalu peserta didik mengerjakan sesuatu secara bersama dan saling membantu, sambil pendidik memberikan penjelasan bahwa gotong royong atau kerjasama ini dapat memudahkan untuk mencapai tujuan bersama dan membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan menyenangkan. Selanjutnya adalah membiasakan peserta didik untuk menerapkan 3 kata ajaib: tolong, maaf, dan terima kasih, serta 3S, salam, sapa, dan senyum. Dan yang terakhir adalah mengapresiasi peserta didik yang berani mengungkapkan pendapat, bertanya, menjawab pertanyaan agar meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Kesimpulannya adalah krisis moral yang banyak terjadi dapat diatasi salah satunya dengan cara menerapkan pendidikan karakter yang diintegrasikan dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nilai-nilai karakter yang sesuai dan diharapkan dalam pengembangan karakter bangsa diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Beberapa nilai tersebut diantaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, cinta damai, bertanggung jawab, memiliki rasa ingin tahu, peduli lingkungan, semangat kebangsaan, dan peduli sosial.
Implementasi pendidikan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya memasukkan nilai karakter pada tiap indikator dan tujuan pembelajaran yang disusun di dalam silabus dan RPP, mengaitkan pembelajaran PKN dengan kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan karakter, memanfaatkan media dan bahan ajar untuk memperkenalkan kebiasaan baik, serta yang terakhir menggunakan strategi pembelajaran dalam proses pembelajaran PKN yang dapat membantu pembentukan karakter peserta didik. Sekian presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.